Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang mensifati dan menamai dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada utusannya, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus ke muka bumi ini untuk memberikan kabar gembira, mubasyiran, dan memberikan peringatan, naziran kepada seluruh umat manusia. Saudaraku yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kita hari ini yaitu tentang hadis yang membahas tentang moderasi beragama. Dan kajian hadis moderasi beragama ini akan kami sampaikan secara berseri. Untuk kajian yang pertama yaitu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia dengan membawa agama Islam yang disifati sebagai agama yang Hanifiyah As-Samhah. Apa yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah As-Samhah tersebut? Itulah yang akan kami bahas pada kajian hadis moderasi beragama kali ini. Saudaraku yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dengan membacakan hadis yang berkaitan dengan Islam sebagai Al-Hanifiyah As-Samhah tersebut. Hadis ini yang pertama diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Umamah, semoga Allah meridainya. Hadisnya terdapat di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang dihimpun oleh Imam At-Tabrani. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala kanat imra'atu Utsman bin Maz'uni imra'ata jamilatan itratun tuhibbul libasa wal hay'ata li zawjiha fazaratha Aisyatu wa hiya tafilatun qalat ma haluki hadhihi. Dari Abi Umamah, semoga Allah meridainya, beliau bercerita bahwasanya istri dari seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un adalah seorang perempuan yang cantik dan harum. Beliau menyukai pakaian yang indah dan berhias untuk suaminya. Nah, pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha mengunjunginya. Namun di hari itu istri dari Utsman bin Maz'un kelihatannya tidak mengurusi dirinya dengan baik. Bahkan ada bau yang kurang enak yang tercium dari tubuhnya. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa keadaanmu seperti ini?" Maka istri Utsman bin Maz'un menjawab, qalat, beliau bercerita, "Inna nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Ali bin Abi Thalib, seperti Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Rawaha, kemudian Abdullah bin Rawaha,
wa Utsman bin Maz'un dan Utsman bin Maz'un qad takhallau lil ibadah. Mereka semua memfokuskan dirinya hanya untuk beribadah. Wamtana'u minan nisa, dan mereka menghalangi diri mereka dari perempuan. Mereka tidak lagi ingin bergaul dengan istrinya. Wa aklil lahmi, mereka menjauhkan diri dari memakan daging. Wa samun nahara, dan mereka selalu berpuasa di siang hari. Wa qamul laila, dan senantiasa mendirikan salat di malam hari. Fakarihtu an uriyahu min hali ma yadu'uhu ila ma indi lima yuhallilahu. Maka saya tidak senang untuk memperlihatkan kepadanya keadaan saya. Maksudnya keadaan yang indah, yang bagus, yang boleh jadi kemudian memancing hasrat suaminya tersebut, karena suaminya sudah ingin memfokuskan diri untuk beribadah. Falamma dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaratu Aisyatu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kejadian tersebut. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'lahu. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW mengambil sandalnya. Fahamalaha bisababati min isba'ihil yusrah. Kemudian beliau menenteng sandal itu dengan jari telunjuk yang ada pada jari tangan kirinya. Summa intalaqa sari'an. Kemudian beliau bersegera bertolak, berangkat menuju untuk menemui sahabat-sahabat tadi. Hatta dakhal alaihim. Kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan mereka. Fasa'alahum an halihim. Lalu Rasulullah SAW menanyakan tentang keadaan mereka. Qalu, mereka menjawab, aratnal khairah. Kami melakukan ini ya Rasulullah karena menghendaki kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, innama bu'istu bil hanifiyatis samhati. Sesungguhnya saya diutus dengan membawa agama yang al-hanifiyah as-samhah, membawa agama yang lurus dan agama yang toleran. Ya, itu yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian hadis yang kedua ini diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Hadis ini diantaranya terdapat di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya, Abdullah ibnu Abbas bercerita, qila ya Rasulullah, ayyul adyani ahabbu ilallah? Qala al-hanifiyah as-samha. Kata Abdullah ibnu Abbas, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, agama apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi kemudian menjawab, agama atau sikap beragama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-hanifiyah as-samha, agama yang lurus dan agama yang toleran. Saudaraku yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua hadis tadi, dan sesungguhnya ada beberapa riwayat yang lain, bisa kita simpulkan bahwasanya Rasulullah SAW mensifati agama Islam, agama yang dengannya beliau diutus, dengan dua sifat. Yang pertama yaitu al-hanifiyah, dan yang kedua yaitu as-samha. Apa itu al-hanifiyah? Kata al-hanifiyah berasal dari kata hanif. Hanif mengandung makna istiqamah atau lurus. Sebagian ulama memaknai hanif itu adalah mail ila syai', kecondongan kepada sesuatu. Pada awalnya, kata hanif digunakan untuk menggambarkan telapak kaki dan kecondongan atau kemiringannya kepada kaki yang lain atau pasangannya. Misalnya kaki kanan condong atau miring ke kaki kiri sebaliknya condong atau miring ke kaki kanan. Semua itulah yang kemudian justru menjadikan manusia bisa berjalan dengan lurus. Nah, dari situlah kemudian istilah hanif digunakan untuk seseorang yang berjalan lurus atau bersikap lurus. Nah, Islam
saudaraku sekalian, disifati sebagai Hanifiyah karena ajarannya yang bersifat lurus dan pertengahan. Tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. Dalam arti tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Islam bukanlah ajaran materialisme semata-mata yang mengabaikan spiritual, tapi juga bukan spiritualisme murni yang mengabaikan materi. Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengejar dunia semata-mata, atau sebaliknya untuk mengejar akhirat semata-mata. Dan itu sangat jelas tergambar pada sabab urut hadis yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin memfokuskan diri hanya pada ibadah, kemudian mengabaikan kepentingan dunianya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar mereka tidak hanya fokus ibadah dalam arti ibadah mahdah, lalu kemudian meninggalkan kepentingan dunianya. Bahkan ada riwayat di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka, oh saya juga sholat di malam hari, tapi tetap ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk istirahat. Saya juga sering puasa, tapi tetap ada hari di mana saya tidak berpuasa. Saya juga, kata Nabi, mengendalikan syahwat, tapi saya juga tetap menikah. Jadi Islam adalah agama yang al-hanifiyah, agama yang lurus, agama yang pertengahan, tidak ekstrim ke kanan dan juga sebaliknya tidak ekstrim ke kiri. Itu yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yang disebut di dalam hadis tadi, bahwa Islam adalah agama yang samha, agama yang toleran. Apa makna samha? Samha mengandung makna suhula wa yusrun, mengajarkan kemudahan. Jadi Islam mengajarkan kemudahan. Islam tidak menghendaki kesulitan dalam beragama. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki untuk kalian kesukaran. Begitu juga di surah Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menghendaki kepada kalian dalam beragama itu satu kesulitan. Samha, toleran, juga menunjukkan makna bahwa Islam menghargai, mengakui adanya perbedaan. Perbedaan dalam segala hal. Perbedaan dalam agama termasuk di dalamnya. Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran, walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan umat yang satu saja. Satu keyakinan, satu kepercayaan, satu agama, satu pendapat, satu pemahaman. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku sekalian, perbedaan sejatinya bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika tidak bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Maka mari sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita benar-benar menghayati apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bil hanifiyah as-samha. Saya diutus dengan membawa agama yang hanifiyah, agama yang lurus dan agama yang toleran. Marilah kita beragama secara lurus, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, dan marilah kita beragama secara toleran dengan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk mempraktekkan ajaran Islam ini dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan kita. Demikian insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam kajian hadis moderasi beragama
pada seri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.